Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinul Aufa, NIM 322008. Saya akan membacakan jawaban UTS MSI. Yang pertama, jelaskan peran akal dalam agama Islam dan berikan contohnya dalam kehidupan ini. Akal merupakan kemampuan terbesar yang terdapat dalam diri manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berguna untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Akal berguna untuk mengetahui rahasia-rahasia yang terpendam, untuk memperoleh kesimpulan ilmiah dan hikmah yang dapat ditarik dari analisis pemikiran akal. Selain itu, akal juga berperan untuk menumbuhkan suatu ilmu pengetahuan sekaligus memperoleh hikmah yang menghantarkan kita untuk mengetahui sesuatu dan mengamalkan apa yang diketahui oleh akal. Akal juga berperan untuk memahami kebenaran. Tidak sedikit ayat-ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa akal merupakan sarana untuk memahami kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya kalimat yang digunakan adalah afala ta'qilun, yang artinya tidakkah kamu berpikir atau tidakkah kamu memikirkannya. Akal juga berperan sebagai alat kendali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap sesuatu memiliki alat dan kendalinya. Alat dan kendali bagi seorang mukmin adalah akalnya. Setiap sesuatu memiliki keutamaan. Keutamaan seseorang ada pada akalnya. Setiap sesuatu memiliki puncak. Puncak ibadah adalah akalnya. Setiap kaum memiliki pemimpin. Pemimpin para ahli ibadah adalah akalnya. Setiap orang yang kaya memiliki harta. Harta orang yang bersungguh-sungguh adalah akalnya. Setiap yang runtuh adalah bangunan. Bangunan yang megah di akhirat adalah akal. Setiap perjalanan yang ditempuh pasti terdapat tempat persinggahan. Tempat persinggahan pada para muslim adalah akalnya. Dan peran akal yang terakhir adalah mencegah, yaitu mencegah manusia mengikuti hawa nafsu. Contohnya dalam kehidupan ini, ketika kita dalam masalah, kita akan menggunakan akal kita untuk menyelesaikannya, yaitu dengan cara berpikir bagaimana caranya agar masalah kita bisa terselesaikan. Kita menggunakan akal kita untuk berpikir pada saat pikiran kita masih tenang atau jernih, agar kita bisa berpikir secara kritis. Dengan demikian kita dapat menentukan atau mendapatkan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tertentu. 2. Jelaskan perbedaan konsep antara Islam normatif dan historis dan berikan contoh aplikasinya pada saat ini. Islam normatif adalah Islam pada dimensi sakral yang diakui adanya realitas transendental yang bersifat mutlak dan universal melalui ruang dan waktu, atau sering disebut dengan realitas ketuhanan. Islam normatif merupakan Islam yang berpegang teguh dengan norma dan prinsip yang telah ditetapkan yang objek kajiannya yaitu melahirkan tradisi teks yang berupa tafsir, teologi, fikih, tasawuf, dan filsafat. Sedangkan Islam historis merupakan Islam yang dianut masa Rasulullah, yang muncul karena adanya pemahaman yang dalam pemahamannya tidak ada konsep dan hukum Islam yang bersifat tetap. Semuanya bisa berubah. Semua perubahan tersebut dipengaruhi oleh adanya dua faktor, yaitu faktor ruang dan waktu. Islam historis disebut juga Islam yang berpegang pada gejala fenomena yang berhubungan dengan kesejahteraan kehidupan manusia yang dinamis. Contohnya dalam kehidupan ini, Islam normatif. Pada saat ini kita masih bisa melihat, mengikuti dan menyaksikan adanya ritual muslim yang sudah mentradisi secara turun-temurun, yaitu selamatan, tahlilan, atau kenduran. Di sini kita dapat melihat bahwa cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang yakin, benar, dan mutlak suatu keyakinan tersebut. Contoh lain, hukum menentukan suatu kejahatan harus adil dan harus sesuai dengan kejahatan dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang, atau penegakan hukum itu harus adil. 2. Contoh Islam historis. Sesama kaum muslim harus menghormati dan saling menjaga satu sama lain, serta saling menghargai pendapat yang tua dan mengarahkan yang muda kepada suatu perbuatan yang baik. 3. Jelaskan tentang konsep Islam wasatiyah dan berikan contohnya aplikasi
aplikasinya dalam kehidupan saat ini. Konsep Islam wasatiyah yaitu memberikan jaminan penalaran atau nalar bahwa antara syariat dan syariah serta manusia atau mukallaf memiliki hubungan timbal balik. Syariah berkehendak agar manusia berjalan di atas jalan yang benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Muhammad Al-Arfiqi Al-Mashri, wasito adalah wasatu syai ma baina torfai, yang artinya sesuatu yang berada di tengah atau di antara dua sisi. Jadi Islam wasyitoh adalah keseimbangan antara keyakinan yang kokoh dengan toleransi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan serta tidak berlebihan dalam hal-hal tertentu. Contohnya, perihal Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Sebagian dari umat Islam ada yang meyakini dan merayakan dan ada yang tidak. Keduanya tidak salah selagi mempunyai landasan kokoh yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Demikianlah sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.